Awalnya itu sedikit ya, karena kita bikin sekilo 2 kilo gitu. Jadi sedikit, dan itu bisa kita lakukan dengan peralatan rumah tangga. Kayaknya itu nggak sampai dari 500.000 karena kita nggak beli peralatan lagi. Itu pakai blender yang di rumah, pakai untuk pemecahnya manual, semua serba manual. Saya itu rata-rata tiap hari itu rutin itu 15 kilo rata-rata. Kalau terbanyak itu pas lebaran itu ya bisa 25. Kalimantan, NTT, ya hampir seluruh Indonesia deh. Sebetulnya kendalanya itu ada di produksi. Karena di produksi itu kan kita belum mempunyai mesin yang otomatis untuk menentukan panasnya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia, owner dari Pawiro Coklat yang beralamat di Jalan Pakem Turi nomor 21, Labasan, Pakem Binangun, Pakem. Ini apa ini Pak ini? Coklat. Oh coklat? Iya. Jadi untuk bahannya itu selain tempe ada coklat juga ya? Iya. Nah ini coklatnya apa aja ini? Maksudnya... Coklat ini komposisinya itu coklat, dark coklat, susu sama gula. Jadi coklat susu ini. Oh, jadi manis ya dia? Iya. Tapi ini tuh buat sendiri atau ambil ini? Ini ngambil dari mana? Pabriknya dari Jakarta sana. Cuman resepnya resep sini. Oh, jadi kayak buatkan di sana gitu ya? Oh, kenapa nggak buat sendiri Pak ini? Karena belum ketemu coklatnya ini bahan coklatnya. Oh, oke. Oh, jadi itu ambil ke produsen gitu ya? Produsen. Tapi untuk komposisi dan lain dari sini? Dari sini. Ini kira-kira Pak, untuk apa yang dipakai itu harus ini berarti? Iya. Nek pakai coklat yang di toko gitu nggak bisa? Bisa sih. Oh, bisa juga. Cuman bisa sih pakai coklat yang di toko Kolata apa-apa gitu. Tapi bedanya nanti? Bisa. Cuman ya beda rasa. Oh, beda rasa aja ya. Beda rasa. Ini udah ciri khas Pawiro. Oh, gitu. Oke, jadi nanti diapain nanti nih? Ini nanti kita lelehin. Oh, dileleh ya? Dimasak gitu? Dimasak, dilelehin. Oke. Usaha yang saya geluti ini sudah sejak Januari tahun 2018. 6 tahun ya Bu ya? 6 tahun. Oh ya, awalnya karena kita sekeluarga itu kan suka dengan coklat. Kebetulan hampir setiap bulan itu ada oleh-oleh dari kakak, itu selalu bawa oleh-oleh coklat dari luar negeri. Itu kan rasa dan bentuknya itu kan unik-unik dan juga enak juga. Kemudian dari situ saya berpikir kenapa saya nggak usaha coklat gitu, tapi yang mempunyai ciri khas Indonesia. Jadi nanti bisa dibawa oleh-oleh ke luar negeri. Makanya saya memilih tempe sebagai bahan bakunya untuk pendamping coklat. Bu, ini apa ini Pak? Tempe apa ini? Ini tempe. Ini kalau mau pakai ini untuk chip, ini mesti harus diinepin semalaman biarin agak kerasan. Oh, jadi nanti mau buat apa kita? Mau buat coklat tempe. Coklat tempe ya. Ini tempe yang dipakai itu tempe sagu, tempe kedelai atau tempe apa nih? Tempe kedelai asli, tempe tanpa kedelai campuran. Terus kalau yang dipakai itu yang gimana? Yang padat atau yang? Yang harus padat. Kalau nggak padat apa itu? Kalau nggak padat itu kalau dipotong itu dia akan hancur. Oh, jadi khusus ya Pak ya? Iya. Ini motongnya pakai alat khusus atau juga alat potong dapur ini namanya? Pakai alat khusus. Khusus juga ya? Iya. Khusus untuk pembuatan chip. Coklat tempe chip ini. Karena kalau pakai alat dapur itu takutnya kena minyak, kena bahan lainnya kan. Oh, jadi harus higienis ya? Iya, ini harus higienis. Jadi ini harus khusus untuk tempe saja, nggak boleh untuk motong lainnya. Oh gitu ya. Hasilnya terus kayak gini ya, tipis-tipis. Iya. Ini kalau ke tipis sama tebalnya bisa diatur ini? Ini udah diatur, udah pas tipis tebalnya. Tapi kalau mungkin kurang tebal itu bisa di... Bisa, ya, kita ambil dari sininya. Oh, jadi bisa dirubah-rubah ya? Oke, nanti berarti semua ini dipotong ya Pak ya ini ya? Iya. Terus habis selesai dipotong, diiris-iris, prosesnya apa? Habis selesai dipotong, kita goreng. Oh, terus digoreng? Iya. Atau tidak? Kita mencoba-coba. Awalnya itu sekitar 3 bulan ya, kami mencoba-coba
Untuk observasi kita bikin, terus kita kasih ke anak-anak sekolah gitu. Ternyata mereka menyukai dan banyak bertanya, ini isiannya apa gitu. Waktu itu saya belajar sendiri ya, saya nggak buka-buka YouTube waktu itu. Kebetulan nggak buka-buka. Cuman setelah kita berjalan mulai bikin, kita baru mulai buka-buka. Jadi untuk nambah-nambah referensinya. Jadi ngulik sendiri gitu ya? Iya, kadang-kadang jadi, kadang-kadang enggak. Karena kita kan mulainya itu dari coklat yang benar-benar pure coklat dari biji coklat. Oh, ini mau kita goreng ya Bu ya? Iya. Ini sekali goreng semuanya atau bertahap ini Bu? Ini. Ini semuanya pun bisa. Bisa ini setambah ini. Kira-kira berapa banyak itu? Ini. Ini tadi ada 2 papan, 3 papan ya? Tempe. Berapa kilo kalau itu? Atau nggak ada kiloannya gitu Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Cuman kalau kita mau masukin semua, itu takutnya kan hancur. Oh. Karena kita balik-baliknya kan kelebihan isi dalamnya. Jadi biarin cakep, kita pakein yang sedikit aja. Oh, jadi bertahap ya? Bertahap. Oke, tapi nanti untuk penggorengan ini berapa lama kira-kira? Penggorengannya itu tergantung apinya, nah, ini sama kepanasannya. Ini sekitar 15-30 gitu. 15 Karena menit. kita mau cari yang crispy, cuman dia nggak rasa gosong gitu. Oh, jadi maksimal ya berarti crustnya itu ya? Crispy, nggak rasa gosong dan bentuknya nggak hitam gitu. Itu harus pas ya. Tapi kalau untuk pas goreng ini ada tambahan apa? Nggak ada tambahan apa-apa. Cuma pakai minyak aja? Pakai minyak aja. Bumbunya nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Kita nggak pakai bumbu apa-apa. Oke, berarti kita tunggu sampai 15 menit, 30 menit. 30-an menit. Terus nanti kurang lebih tinggal 30 menit. diangkat? Awalnya itu sedikit ya, karena kita bikin sekilo 2 kilo gitu. Jadi sedikit, dan itu bisa kita lakukan dengan peralatan rumah tangga. Kayaknya itu nggak sampai dari 500.000 karena kita nggak beli peralatan lagi. Itu pakai blender yang di rumah, pakai untuk pemecahnya manual, semua serba manual. Bahan aja, bahan kayak coklat biji, kakao itu yang sudah kering, Terus? susu, pokoknya bahan-bahan bakunya saja. Dulu saya kerja di konsultan, sekarang sudah enggak ya. Jadi sekarang tinggal freelance saja. Kemudian saya fokus di Pawiro Coklat. Karena waktu itu kan saya berpikir hampir semua kalangan itu kan suka makan coklat. Mulai dari TK, SD, dulu kan bidikan saya itu anak-anak sekolah. Sedangkan di Jogja itu kan anak sekolah itu banyak sekali. Dari mulai SD sampai mahasiswa itu hampir semua itu penggemar coklat. Jadi seandainya satu orang aja makan coklat satu, itu kan penjualan saya sudah banyak. Ini udah agak kerasan, kita balik-balik tuh. Tapi untuk teknik baliknya itu maksudnya emang harus nunggu keras dulu? Iya, karena kalau nggak keras kan dia, karena ini tipis takut hancur. Oh, jadi harus treatmentnya itu khusus ya ini? Hancur. Mbak, teknik baliknya ada nggak ini? Atau Enggak, wajar asal balik aja, wajar gini, dibalik gini, diaduk. Tapi kalau untuk tandanya kira-kira kalau udah siap dibalik itu apa? Kalau udah Selain keras? kalau udah siap dibeli kan kelihatan agak-agak coklat-coklat gitu tuh. Oh, warnanya juga ya? Nih warnanya agak-agak coklat. Nih. Oke, ini masih ditunggu lagi berarti sampai keras? Masih ditunggu lagi. Ini belum mateng sempurna tuh, masih setengah mateng. Masih jadi tempe makan biasa ini ya? Iya. Oke, kita tunggu lagi. Iya. Terus nanti angkat. Ya, setelah tahu prospeknya bagus, saya mulai mengembangkan untuk ke toko oleh-oleh, ke hotel, ke kafe gitu. Awalnya memang bidikan saya itu ke koperasi-koperasi di sekolah dan mahasiswa. Jadi saya titip jual di situ. Tapi pas menitipkan itu ada penolakan atau tidak? Kebetulan enggak. Ya mungkin karena itu judulnya coklat, terus saya selalu bawa sampel. Jadi untuk dicicipin. Untuk memasarkan ke grosir atau ke toko besar gitu, pernah ada penolakan juga atau enggak ada? Itu pernah ditolak satu ya, karena itu perizinannya yang waktu itu masih kurang. Karena waktu itu sertifikat halalnya itu baru proses. Kalau masalah rasa enggak sama sekali. Tempenya udah mateng, udah bisa udah kita mateng, angkat. Ya? Tandanya apa kira-kira itu? Tandanya dia nggak ada berbusa banyak, ta? Oh, buih-buihnya ya? Di Terus apa minyaknya lagi, itu Bu? bubihnya nggak ada. Nah, ini
udah kerasa crispy. Tapi kalau waktu 30 menit tadi itu pasti udah matang atau bisa lebih juga? Ya pas itu. Pasti ya. Udah nih. Tuh kelihatan crispy ya. Yang gorengnya sekali aja ini. Gorengnya ya berkali-kali. Ini. Yang untuk ini? Oh, yang ini cukup sekali ini Sekali aja. ya. Heeh. Oke, habis ini diapain nanti? Nanti kita produksi ke coklatnya. Tapi harus didiemin dulu atau langsung? Harus diemin dulu, dingin dulu. Berapa lama kira-kira? Sampai dia dingin. Oh, dingin aja gitu ya? Oke. Ditolak ya saya harus introspeksi. Saya lihat kenapa ditolak. Saya kan juga menanyakan kenapa ditolak. Mungkin dari segi kemasannya atau mungkin dari segi rasa. Tapi kalau yang segi rasa itu selama ini belum ya. Jadi alasannya cuman waktu ditolak satu itu cuman karena harus wajib halal. Sedangkan punya saya baru proses waktu itu. Awal-awal ya nggak apa-apa. Karena warga itu kan malah seneng ya ada seorang pengusaha dan dia memberdayakan lingkungannya. Jadi kayak tempe itu kan saya ngambil di sekitar kita. Jadi untuk memperpanjang umur tempe juga kan, pembelinya itu luas. Jadi hampir semua itu merata, mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua pun sekarang suka. Apalagi ada yang namanya pocip ya, yang berbentuk keripik itu, yang chip lempeng-lempengan itu kebanyakan mereka suka. Bu, ini mau diapain ini, Mbak? Kita lelehin. Dilelehin ya? Iya, kita nyalain api kecil. Oh, api kecil? Iya. Terus kalau boleh tahu Mbak, untuk teknis perebusan atau apa ini gimana caranya Mbak ini? Langsung direbus pakai air atau gimana nih? Ini kan dalamnya kita kasih air. Di mana Mbak? Nah, ini sistem. Oh, jadi pakainya Kita uapnya kasih ya? air ya. Nek langsung gitu gimana? Kalau langsung nggak bisa. Nanti Karena? airnya coklatnya jadi menggumpal. Oh, Nggak bisa dipakai. jadi harus itu ya, pakai airnya di bawah. Airnya di bawah, ini di atas air panas gitu. Jadi yang dipakai itu panasnya. Uap panasnya. Panasnya, oke. Ini kira-kira berapa lama untuk sampai cair gitu? Ini nggak lama, sekitar kurang lebih 20-an lah. Tadi dicampur ke sini nggak apa ya? Apa-apa. Campur yang udah cair tadi. Iya. Ini apinya harus kecil, besar, sedang? Apinya harus kecil karena kalau coklat ini kepanasan pun dia nggak bisa, kurang panas pun dia nggak bisa, harus pas-pas gitu. Harus tengah-tengah ya? Karena kalau kepanasan dia susah untuk menyatu gitu. Tapi ini berapa Jadi banyak dia Mbak menggumpal. yang dipakai ini? Yang dipakai Untuk sehari gitu? Atau boleh berhari ini? berhari-hari Oh bisa ya? bisa. Dicetok untuk yang udah cair gitu bisa? Oke. Habis Kalau- ini? Kalau nggak habis di stok untuk besok bisa. Tapi taruh sini atau di kulkas? Ditaruh di tempat yang aman, jangan terjangkau semut apa gitu. Gitu. Tapi nggak harus di kulkas ya? Nggak harus di kulkas. Oke. Terus habis ini diapain lagi nanti? Nanti tempenya itu iniin ke sini. Dicampur gitu? Nggak dicampur, dibalut-balut. Oh, gitu. dibalut-balut. Jadi kayak satu gitu. Oh, oke. Lakunya. Kalau kita itu titip jual itu hitungannya per bulan. Jadi nanti kalau 1 minggu itu sudah berkurang banyak, kita harus restock. Nanti pembayarannya di tiap bulan. Dalam seminggu itu kadang habis. Jadi kadang-kadang tergantung momennya. Kayak Natal, Tahun Baru, Lebaran itu momen-momen yang cepat sekali. Itu pas dulu atau pas sekarang? Dulu ya? sejak awal saya memulai usaha, saya itu rata-rata tiap hari itu rutin itu 15 kilo rata-rata. Kalau terbanyak itu pas Lebaran itu ya bisa 25. Sebetulnya nggak nyangka juga ya, cuman motivasi saya itu belum tercapai gitu loh. Saya dulu kan pinginnya itu bikin coklat itu untuk dibawa oleh-oleh ke luar negeri. Jadi nggak hanya lokal tapi global. Itu tujuan awal saya. Dari sejak semula tujuan awal seperti itu. Karena selalu dapat oleh-oleh dari luar negeri coklat. Padahal Indonesia kan penghasil coklat ketiga terbesar di dunia. Tapi kenapa oleh-oleh itu identik dengan keluar negerian? Jadi bukan dari Indonesia dibawa ke sana. Ya seneng juga bisa memberdayakan sekitar gitu. Apa lagi Mbak ini Mbak? Ini powder untuk coklat chipnya. Oh, jadi powder ini kalau boleh tahu apa ini powder itu?
Ini coklat bubuk. Beli atau buat juga ini? Ini beli. Di toko? Cuman komposisinya kita sendiri. Oh, kayak tadi berarti ya? Kayak Ya. coklatnya. Sini disaring. Ini coklat bubuk. Karena kalau nggak disaring kan menggumpal dia. Oh, tapi fungsinya apa nanti nih? Fungsinya biarin coklatnya itu agak kering gitu loh. Oh, jadi nanti Jadi untuk campuran berarti? Oke. Di sini ya, kayak ini semacam susu berarti ya? Ya ini susu. Oh, emang susu ya? Emang susu susu. powder. Susu coklat susu. Oke. Yang diproduksi sebetulnya itu banyak ya yang saya produksi. Itu kayak ada cookiesnya, cookies yang coklat tempe, terus ada pocang itu yang bermacam-macam varian, kayak keju, stroberi, kelapa, terus apa ya, kayaknya ada 8 varian ya. Unggulannya ya pocip itu, yang lempeng-lempengan itu biasanya itu kesukaan anak-anak muda. Bagi teman-teman yang mau order ataupun datang langsung ke tempat kami, bisa menghubungi 085 878 99 4800. Kemudian ada Instagramnya juga Pak Wirocok, dan juga bisa datang ke outlet kami Pak Wirocok Latte. Untuk pengiriman paling jauh pernah kemana, Bu? Kalimantan, NTT, ya hampir seluruh Indonesia deh. Itu awetnya itu sebetulnya 1 tahun. Cuma karena saya pinginnya itu jangan terlalu mepet. Gitu. Saya ambil 10 bulan. Ini tempenya. Mau diapain Mbak ini? Ini mau kita kasih coklat. Oh, dicampur sama coklatnya ya? Jangan banyak-banyak, nanti takut hancur, patah-patah. Oh, jadi untuk tekniknya gimana nih kira-kira? Tekniknya ya kita masukin ke sini pelan. Oh, dicelup gitu? Ya, nah, baru Itu nanti bisa rata Pak kayak gitu? bisa. Bisa rata. Jadi gini ya, dicelup-celup gini ya? Nah, nanti kalau ada yang ketebelan gitu gimana? Kita bisa iniin. Bisa dihilangin gitu bisa ya? Tapi ini dalam kondisi panas atau enggak Mbak untuk Apanya? coklatnya? Coklatnya jangan terlalu panas. Tapi dalam panas? Dalam Dalam hangat gitu? meleleh gitu loh. Oh, meleleh ya? Coklatnya yang dalam meleleh. Siap. Oh, seperti ini hasilnya ya? Terus habis ini diapain? Habis ini tangan kita udah bersih ya. Tangannya udah bersih. Cuci tangannya tadi? Udah bersih. Nah, ini takut ketebelan gini. Oh, Nah, masuk sini. masuk ke powdernya tadi ya? Oh, gitu. Berarti nanti cuma sebelah doang dong yang Enggak, nanti dibalik? atasnya pun kita iniin. Kita kasih powder. Jadi semi manual ya ini ya? Kayak manual gini ya? Kayak manual. Jadi semuanya kayak gitu nanti Pak? Iya. Oh. Oke, jadi habis ini udah selesai berarti? Atau ada? Udah. Jadi bumbu untuk rasa itu hanya di coklatnya berarti Hanya ya? di coklatnya. Jadi di tempenya itu kita nggak usah pakai bumbu apa-apa. Oh, pure tempe ya berarti ya? Oke, kita tunggu sampai selesai terus nanti tinggal di packing. Sebetulnya kendalanya itu ada di produksi. Karena di produksi itu kan kita belum mempunyai mesin yang otomatis untuk menentukan panasnya gitu loh. Itu kami kan nggak punya mesin, jadi masih pakai perasaan dan yang manual itu. Mengatasi itu, saya berangan-angan kalau bisa itu beli mesin, cuman kan itu harganya belum terjangkau sama saya. Jadi kalau produksi itu nggak harus ada saya gitu. Ya saya cuma lihat aja, seumpamanya ngajarin, oh ini udah panas harus dimatiin, oh ini gini-gini. Jadi sambil mantau. Oh, ini apa lagi Mbak ini? Ini kita tabur atasnya. Oh, tak kirain tadi di kopiok gitu ya? Ya nanti habis ini dikopiok. Tapi nggak remuk? Enggak. Enggak. Ngopioknya ya pakai perasaan lah. Oh, pakai perasaan ya. Nanti kalau baper gimana? Jangan terlalu baper. Jadi ini dikasih semua ya biar rata. Ya. Gitu guys. Iya. Oke, berarti udah selesai Mbak habis ini? Atau masih ada lagi?
Sudah selesai. Udah selesai ya? Ini Terus tinggal di packing ini guys. dikopiok. Oh gini ya? Habis dikopiok ini nanti terus Berarti ini rata Pak nanti? rata. Nanti kita ayak lagi. Ayak lagi ya. Jadi tetap dipilih lagi yang paling Apa bahasa Indonesia ayak itu? diayak ya. Diayak ya? Ya, oke. Dah seperti ini terus nanti dipilih ya Pak ya. Iya. Tinggal di packing. Ya, terus tadi kan saya ini liput dari awal ya Bu ya. Dari proses mentah sampai jadi coklat tempe yang bisa dipasarkan dan dinikmati banyak orang. Nanti kalau ada teman-teman di luar yang niru gimana Bu ini? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau mau niru, tapi kan semua itu punya ciri khas tersendiri dan punya rasa tersendiri. Gitu. Tapi nanti kalau jadi saingan usaha gitu gimana Bu? Yaitu saingan itu harus ada kalau bisa. Jadi itu juga bisa memotivasi kami. Jadi jangan dijadikan saingan itu negatif. Semuanya harus berpikir positif itu tadi. Oh, itu pertama karena suka. Kalau suka itu kan konsisten. Jadi apapun kendalanya itu kita selalu berpikir positif. Jadi nanti hasilnya akan positif. Saya itu sederhana banget. Yang penting saya baik sama siapapun. Itu saya selalu positif, berpikir positif itu saja. Ini Bu, yang selalu bikin semangat apa kira-kira menjalani usaha ini Bu? Karena ada di belakang saya itu keluarga yang mendukung. Ya pinginnya saya bisa go global. Jadi harapan saya dari awal itu kalau bisa tercapai, itu harapan yang paling utama. Karena dari awal seneng, dijalani dengan seneng, itu ya saya nggak menghitung saya menghasilkan apa, tapi itu kepuasan tersendiri. Iya, itu kepuasan tersendiri. Jadi kalau saya bisa beli apa itu dampak dari itu. Untuk yang baru memulai usaha, itu kalau seumpamanya penjualannya itu belum seperti apa yang kita harapkan, itu tidak apa-apa. Jadi kita memberi semangat untuk diri kita sendiri untuk bisa maju terus. Jadi jangan pernah lelah dengan seumpamanya kita gagal. Itu jangan pernah lelah, kita harus coba terus. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.